Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa bifadlillah wa bisafaati rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bu, Ibu, udah sarapan belum? Belum. Roman-romannya udah lapar lagi nih ya. Tadi baca rawi berdiri, saya lihat nggak pada kuat lama itu ya. Udah pengen duduk baik. Mana suaranya kenceng ya, udah lapar lagi. Nah, sebentar lagi nih, Bapak Faras kan, Bapak Faras. Insya Allah nanti makan bareng-bareng ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa untuk acara memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu seneng nggak bu nih bu? Seneng nggak menyambut Maulid? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, kenapa kita mesti memperingati Maulid Nabi? Kenapa bu? Mengapa kita senang memperingati lahir Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena cinta kepada Nabi. Alhamdulillah. Apalagi? Menghormati. Apalagi? Meneladani ya. Dan yang paling penting berkat ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran agama Islam yang mengajarkan tentang tata cara kehidupan hidup manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat, ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ya, termasuk ke kampung Ragamo, sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa diaku sebagai umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengupas apa sih keutamaannya, kelebihannya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ibu-ibu, suatu ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu siapa ya? Istri dari Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, wahai Aisyah, apa sih sesungguhnya kunci dari keberhasilan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga berhasil berdakwah hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Berapa tahun? 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu mampu merubah masyarakat yang tadinya tata kehidupannya jahiliyah. Apa Bu? Jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Bukannya tidak bisa baca tulis, tapi akidahnya, keimanannya jahiliyah. Bagaimana tidak begitu? Patung yang dia buat sendiri ditaruh di sekitar Ka'bah. Ada yang dibikin dari batu, ya, ada yang dibikin dari kayu, ya, dan sebagainya. Mereka bikin sendiri, mereka sembah-sembah. Dan jumlahnya itu banyak sekali, kurang lebih 360. Ada berapa? 360 disembah-sembah. Ya. Ini maka disebut jahiliyah. Ada jahiliyah yang lain lagi apa? Kalau ibu-ibu lahir anaknya perempuan, itu orang jahiliyah tidak senang karena nanti nggak bisa ikut perang, tidak bisa membantu orang tuanya, maka dikubur hidup-hidup. Maka berkat Rasulullah ini diangkat martabat dari wanita itu. Alhamdulillah. Nah, maka ditanya, wahai Aisyah, apa sih kunci keberhasilannya? Maka dijawab oleh Aisyah, kunci keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah, termasuk di dalam membina rumah tangganya, termasuk dalam mengurus keluarganya, kuncinya adalah memiliki akhlak yang agung. Memiliki apa? Akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Lalu ditanya lagi, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Maka dijawab, kana khuluquhu Al-Quran. Kata Aisyah, akhlaknya Rasul itulah Al-Quran yang setiap hari dibaca, kemudian dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suka baca Al-Quran, Bu? Suka, alhamdulillah. Jadi kuncinya adalah akhlak Rasul dan Al-Quran. Maka Rasul menyatakan bahwa dia diutus di muka bumi inilah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutus di muka bumi ini adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Subhanallah, ya. Apa saja akhlak Rasulullah? Banyak sekali, ya. Kita pada saat ini kita bahas 3 saja. Berapa? 3 saja, ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Karena udah pada lapar ibu ini, ya. Tadi udah sepuratnya naik ke atas baca warawiyah luar biasa. Tapi masih kuat, Bu? Wah, itu nasi udah siap, ya. Ada yang bawa ini ayam ada? Ayam bekakak. Nah, pokoknya campur lah. Nanti kita makan bareng, ya. Yang pertama, kelebihan dari akhlak Rasulullah adalah Rasulullah itu orang yang hatinya lembut, tutur katanya santun. Apa, Bu? Hatinya lembut, tutur katanya santun. Tidak pernah berkata yang kasar, tidak pernah menyinggung orang lain, ya. Kata-katanya selalu bermanfaat dan selalu menyejukkan, ya. Ini akhlak Rasul, ya. Kayak ibu-ibu kelihatan lembut semua, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya. Amin, ya. Jadi Rasul itu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Sebab pepatah mengatakan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Betul, Bu? Ibu-ibu kalau dicubit sehari 2 hari sembuh gak?
Tapi kalau ditampar dengan kata-kata, sehari sembuh nggak? 2 hari, sebulan, bertahun-tahun masih ingat, ya. Masih ingat, ya. Makanya Rasul selalu mengajarkan untuk menjaga lisan. Sebab kalau hati yang disakiti itu sakitnya di mana, Bu? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, ya. Di mana sakitnya? Di sini, ya. Di hati. Di hati. Jadi Rasul itu tutur katanya lembut. Ini terbukti ketika Rasul pada suatu saat pulang ke rumah, Bu. Rasul pulang ke rumah. Dia dari perjalanan jauh, kemudian sampai di rumah pagi hari. Ya, bisa dibayangkan dari perjalanan jauh sampai di rumah pagi. Yang sampai rumah itu sudah sampai dalam badan lelah, capek dan lapar, betul, Bu? Lalu Rasul menanyakan kepada Aisyah, ya, wahai Aisyah, apakah ada sarapan pagi hari ini? Ya, karena lapar, ya. Ternyata Aisyah pada waktu tidak ada makanan, Bu. Bahan-bahan mentah pun nggak ada karena hari itu dia nggak belanja ke pasar. Sambil dia agak perasaan kurang nyaman menyampaikan, ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan. Saya belum belanja ke pasar, ya Rasul. Apa yang dikatakan Rasul? Apakah marah Rasul? Apakah mukanya merah? Senyum. Katakan, wahai ya Humairah, wahai istriku yang punya pipi kemerah-merahan. Panggilan cantik tuh kepada istrinya. Panggilan kesayangan. Ibu-ibu suka manggil bapaknya panggilan kesayangan enggak? Manggilnya apa? Ayang Abeb, ya. Panggilan kesayangan, ya. Ya Humairah, wahai istriku yang punya pipi kemerah-merahan. Sambil senyum, nggak apa-apa, nggak usah takut, ya. Kalau begitu saya biarlah hari ini puasa saja. Puasa saja. Luar biasa. Santun kata-katanya, menyejukkan dan memberikan solusi. Tidak terjadi pertengkaran. Kalau kira-kira kalau kita gimana? Laki ibu misalnya jauh pulang, di rumah ada makanan, apa yang terjadi? Nah, luar biasa. Rasulullah itu lembut kepada istrinya. Pantas kalau agama Islam diterima kepada umatnya sampai sekarang ini. Itu yang pertama, akhlak Rasulullah. Dia mampu menjaga mulutnya, hati-hati. Sekarang orang malah banyak yang tidak. Kalau ibu sering nonton medsos enggak itu? Video di medsos. Banyak orang yang ngata-ngatain orang atau ngomong-ngomong itu sembarangan, ada nggak? Bahkan tidak takut dosa, ada nggak? Bahkan ada yang ngomong tidak takut neraka. Ada salah satu public figure mengatakan, gue sepokoknya nggak apa-apa masuk neraka, katanya. Nggak, saya nggak tergila-gila masuk surga. Ada yang begitu? Katanya gini, enak nanti sana ketemu sama teman-teman artis, ntar bikin acara, happy saya. Di sana boro-boro bikin acara, nggak sempat, ya, nggak sempat. Ya. Yang ada adalah balasan dari amal kita di dunia. Naudzubillah, jangan jadi candaan. Omongan itu doa, ya. Maka walaupun kita belum bagus benar, ya, kita amalnya belum bagus, tapi doanya yang bagus kan, itu ya. Doanya yang baik, ya. Ibu-ibu kepada anak-anak juga doanya yang baik, jangan doa yang jelek. Ya, seperti halnya ya doa ibu-ibu yang kepada anaknya supaya anak jadi orang sukses. Ya, Bu, ya. Ya. Ibu pernah dengar itu Imam Masjidil Haram yang bernama Abdurrahman As-Sudais. Suaranya bagus itu. Dulu waktu kecil, waktu anak-anak, ibunya habis masak karena mau kedatangan tamu, ya, masakannya udah penuh. Tiba-tiba anaknya si Abdurrahman Sudais habis main bola, pulang bawa pasir, makanan kasih pasir semua. Masak yang dia dari pagi sampai siang dikasih pasir. Dimarahin sama ibunya, Sudais, kamu saya sumpahin kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Wah, jadi imam masjid di Mekah. Disumpahinya yang bagus-bagus. Ternyata betul, anak ini jadi penghafal Quran dan besarnya di imam Masjidil. Jangan disumpahin yang jelek-jelek, yang bagus-bagus, Bu, ya. Nah, ini kalau kata-kata itu doa. Itu yang pertama, akhlak Rasul. Yang kedua, Bu, kelebihan dari Rasul itu orang yang paling sabar. Yang paling apa? Sabar.
Sabar itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Rasul itu sangat sabar. Pada suatu hari Rasul berangkat dari Mekah ke Taif. Taif itu negara yang dari Mekah itu kurang lebih 80 km Bu, jauhnya. Berapa kilometer? Berangkat dari Mekah ke Taif maksudnya mau berdakwah. Mau mengajak penduduk Taif supaya masuk Islam, supaya masuk agama Allah, supaya selamat dunia akhirat. Ternyata begitu sampai ke Taif, oleh para pemukanya bukannya disambut tapi diejek, dihina, kemudian sampai dilempari batu. Masya Allah, dilempari batu. Akhirnya Nabi sampai berdarah. Marah nggak Rasul? Nggak marah. Dia akhirnya pulang lagi dengan pakaiannya berdarah, ya. Kemudian dia dihina, dicaci, sampai menuju pulang. Sampai di perjalanan dia istirahat di bawah kaki gunung di Taif. Saat itu malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, seandainya engkau berdoa kepada Allah, minta agar gunung Taif ini meledak, maka akan diledakkan, menghancurkan, akan disampaikan kepada penduduk Taif, maka penduduk akan musnah. Gimana jawab Rasulullah? Jangan, kita tidak boleh membalas orang yang membuat kejahatan bagi kita. Orang yang berbuat jelek kepada kita jangan dibalas. Malah Rasulullah mendoakan kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan, ampuni umatku yang baru saja melempari saya, baru saya menghina, mencaci saya. Maafkan mereka ya Allah, karena sesungguhnya mereka belum tahu bahwa saya datang untuk mengajarkan agama Islam, untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Mudah-mudahan suatu saat mereka mau beriman. Mudah-mudahan anak cucunya mau beriman. Luar biasa. Pantas Muhammad adalah sebagai suri toladan, orang yang paling sabar. Kalau kita kira-kira gimana? Masuk kamu dilemparin batu. Ada orang nawarin membalas, kira-kira gimana? Ayo balas saja. Akhirnya terjadi pertumpahan antar kampung. Luar biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sabar. Pantas nggak Bu Nabi Muhammad diperingati Bu? Layak nggak? Sangat layak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Sebab Ibu udah lihat makanan dulu nih. Pokoknya saya pada pagi hari ini ikan kakap, ikan lele, tidak banyak cakap, tidak bertele-tele ini. Karena udah pada lapar nih Bu. Yang terakhir, kelebihan dari ahli Rasulullah adalah orang yang pemaaf. Apa Bu? Pemaaf. Memaafkan itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi susah diamalkan, betul nggak? Makanya ibu-ibu tidak boleh kalau kita ada masalah dengan tetangga, dengan saudara, jangan lebih dari 3 hari, harus segera saling bersalaman untuk memaafkan. Ya. Nah Rasulullah luar biasa. Pada suatu saat di Mekah itu diadakan perlombaan sayembara. Saking orang kafir Quraisy ini benci kepada Nabi Muhammad. Perlombaannya siapa yang dapat membunuh Muhammad, ya, maka akan mendapatkan hadiah 100 onta. Berapa? Maka dikejar-kejar Nabi Muhammad. Nah pada suatu hari ketika Rasul dalam perjalanan dia istirahat di bawah pohon, tiba-tiba datanglah pemuda Arab Quraisy yang gagah. Tiba-tiba dia langsung sudah ada di hadapan Rasulullah, turunlah dari kudanya, mengacungkan pedangnya, diacungin pedang di muka Rasul sambil mengatakan, ya Muhammad, siapa yang dapat menolongmu dari hurusan pedang ini? Ternyata Nabi Muhammad diancam begitu, tidak gentar, tidak takut, maka dengan tegas mengatakan, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kata-kata itu, Daksur lemes, gemetar, akhirnya jatuh pedangnya.
di depan Rasul. Akhirnya sekarang berbalik, Rasulullah mengambil pedang itu sambil mengacungkan di depan Daksur. Sekarang Daksur, siapa yang dapat menolongmu dari hunusan pedang ini? Maka sambil menghibah dan takut, Daksur mengatakan, tidak ada ya Muhammad, kecuali engkau memaafkan saya. Akhirnya Rasul memaafkan dan pedang itu diberikan kembali. Maka Daksur waktu itu langsung masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pantas kalau Islam itu menyebar ke seluruhnya, termasuk ke Indonesia, termasuk ke Kampung Rabahuti, ya kan? Termasuk di wilayah kita ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya ini bisa mengikuti contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Ibu siap Bu jadi orang sabar Bu? Makanya ditunda jam 2 siap? Ya, sabar ya. Di rumah tangga juga harus sabar. Suami bawa uang seneng nggak? Nggak bawa uang? Senangnya pelan-pelan, tadi kencang ya. Senang, pokoknya alhamdulillah masih pulang itu ya. Mau bawa uang banyak sedikit, alhamdulillah. Jadi harus kita bisa menjaga diri untuk sabar. Ibu siap menjadi orang pemaaf? Betul. Kalau suami ada kekeliruan, siap memaafkan? Betul. Tidak diingat-ingat terus. Sebab katanya wanita itu mar'ah. Mar'ah itu hampir sama dengan mir'ah, kaca. Lembut. Ibu-ibu itu lembut, orangnya lembut, kasih sayang. Kalau suaminya setia, dia akan lebih setia lagi. Tapi kalau disakiti sekali saja, seperti gelas kalau dapat cas susah disambung lagi, betul nggak? Udah 10 tahunnya lalu diingat terus, betul nggak? Suaminya pernah janji tidak tepati 10 tahun yang lalu, masih ingat itu, masih ingat, betul nggak? Nah sekarang menjadi pemaaf, ya, lupakan yang sudah ya, menjadi pemaaf ya. Nah, masa lalu biar yang lalu, jangan diingat-ingat terus kan itu. Nah, jangan sampai diungkit-ungkit terus. Ya. Nah, kemudian jadilah hati yang lembut dan tutur kata, terutama tutur kata kita harus dijaga. Sebab keselamatan seorang tergantung kemampuan pandainya menjaga lisan kita. Itu barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini. Maksud hati memeluk gunung, apa daya hujan gerimis. Maksudnya tausiah ini terus bersambung, apa daya waktunya sudah habis ya. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah. Demikian tadi tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan memanfaatkannya. Jangan cuma didengar ya, tapi diamalkan. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah juga acara kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah kita laksanakan sebagai perdana. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita dipanjangkan umur, disehatkan dan diberkahkan, bisa melaksanakan Maulid dan Isra Miraj juga. Untuk acara selanjutnya kita makan bersama, tapi